Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya Bristory, yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Tetek. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah peristiwa nasi bungkus itu, beberapa kali terjadi lagi peristiwa yang melibatkan Teteh dan Teh Yanti. Pada awalnya, kami menebak kalau Teh Yanti tidak menyadari keberadaan Teteh karena kami tidak pernah menceritakan tentang Teteh kepada Teh Yanti. Begitu pula sebaliknya, Teh Yanti tidak pernah menceritakan hal-hal yang aneh tentang rumah ini. Teh Yanti juga seringkali berkunjung yang tidak selalu untuk mengantarkan pesanan makanan, melainkan terkadang hanya ingin berbincang dengan penghuni indekos, meskipun lebih sering berbincang dengan Memi atau Sisi. Sedikitnya kami jadi tahu kemudian tentang Teh Yanti dan keluarganya. Saat kecil, entah alasannya apa, Teh Yanti dititipkan kepada tantenya yang tinggal di Jakarta. Sementara orang tuanya tetap tinggal di Bandung, di rumah tempat Teh Yanti tinggal sekarang, dan mendirikan warung di halamannya. Selama tinggal di Jakarta, Teh Yanti hanya sesekali datang berkunjung ke Bandung. Biasanya ketika liburan sekolah. Saat itu sekitar tahun 80-an. Sehingga Teh Yanti cukup mengenal orang-orang yang dahulu tinggal di sekitar rumah kami. Seharusnya Teh Yanti tahu juga tentang siapa pemilik rumah indekos kami pada saat itu. Tapi pertanyaan itu aku simpan saja, karena aku masih segan untuk membicarakan tentang itu semua kepada Teh Yanti. Hingga pada suatu saat, aku merasakan perubahan sikap Teh Yanti kepada kami. Dia yang biasanya sering berkunjung ke rumah indekos, belakangan tidak pernah datang lagi. Apabila harus mengantar makanan, dia selalu menyuruh Adit untuk melakukannya. Tidak ada yang tahu alasannya. Semua bilang tidak tahu, karena Teh Yanti tidak pernah menceritakan apapun. Namun, dengan gaya khasnya, Irwan menimpali. Mungkin Teh Yanti ketemu Teteh, jadi dia ketakutan. Malam itu sekitar pukul 8 malam, aku sudah duduk manis di warung Teh Yanti. Sambil menghabiskan makan malam, aku sengaja menunggu warung sampai sepi. Aku menunggu saat yang tepat untuk berbincang dengan perempuan yang berparas cantik ini dan menanyakan alasan dia yang tidak pernah lagi mampir ke rumah indekos kami. Saat warung sudah sepi dan hanya aku dan Teh Yanti yang berada di sana, kami pun mulai berbincang. Teh Yanti senang bercerita apapun dan sering kali aku hanya menjadi pendengar yang baik, karena dalam setiap perbincangan hampir selalu dia yang lebih banyak bercerita. Teh, kenapa belakangan ini nggak pernah mampir lagi ke rumah? Ada apa? Tanyaku saat mendapat kesempatan. Teh Yanti langsung terdiam dan air mukanya langsung berubah. Yang tadinya berseri-seri mendadak menjadi datar tanpa ekspresi. Setelah cukup lama dia terdiam, akhirnya Teh Yanti hanya bilang, kalau kesibukannya di warung tidak bisa ditinggalkan akhir-akhir ini. Namun aku merasakan kalau ada sesuatu yang ditutup-tutupinya. Gak apa-apa Teh, bilang saja kalau ada sesuatu. Desaku lagi sambil memancing Teh Yanti yang kembali terdiam. Cukup lama waktu yang kami habiskan dalam diam, sementara aku masih tetap sabar menunggunya berbicara. Pada akhirnya kesabaranku terbayarkan saat Teh Yanti mulai berani jujur bertutur. Sebenarnya Teteh gak mau cerita, takut kalian jadi gak betah tinggal di rumah itu. Teteh gak mau seperti itu, katanya agak tersendat. Gak apa-apa Teh, cerita saja yang sebenar-benarnya, jawabku sambil meyakinkannya lagi. Ya sudah kalau begitu,
Teteh akan ceritakan semuanya, tapi kamu janji ya, jangan sampai kalian tiba-tiba langsung pindah semua. Teh Yanti dengan wajah serius memastikan kepada aku. Aku hanya mengangguk mantap kepadanya. Kemudian, terungkaplah cerita Teh Yanti dan pengalamannya bertemu Teteh di rumah indekos kami yang membuatnya tidak mau lagi datang ke sana. Sekitar 2 bulan lalu, pada suatu malam, Teh Yanti sedang membereskan warung yang memang sudah akan tutup, mendapat telepon dari salah satu penghuni rumah indekos kami. Seorang perempuan yang saat itu Teh Yanti mengira Sisi, karena dia sudah sering menerima telepon dari Sisi yang memintanya untuk menemani di rumah itu, terutama saat Sisi sendiri. Meski agak canggung karena saat itu sudah hampir larut malam, Teh Yanti tetap datang setelah dia selesai membereskan warung. Satu lagi yang membuatnya bertanya-tanya, perempuan di telepon tadi memanggilnya Yanti, tidak seperti kebanyakan orang yang selalu memanggilnya Teh Yanti. Waktu itu sudah pukul 10 malam. Saat sampai di rumah indekos, Teh Yanti melihat sekeliling rumah tampak sepi, kosong, dan gelap. Hanya lampu halaman yang menyala terang, serta tidak ada mobil maupun motor yang terparkir di halaman. Tanpa berpikir macam-macam, Teh Yanti lalu mengetuk pintu depan. Setelah berkali memberi salam dan mengetuk, tidak ada yang membuka pintu. Namun, tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Meski hanya terbuka sebagian, sehingga tampak seperti tertiup angin. Setelah masuk, Teh Yanti mendapati ruangan di dalam yang gelap dan kosong. Hanya sedikit cahaya yang bersumber dari luar yang membantu penglihatannya. Kemudian, Teh Yanti memanggil-manggil Sisi sambil terus berjalan ke dalam ruangan dan melihat-lihat barangkali ada seseorang di sana. Akhirnya, Teh Yanti memutuskan untuk pulang karena tidak ada siapapun yang ditemuinya, dan ditambah perasaannya mulai tidak enak dengan suasana rumah yang gelap dan kosong seperti itu. Namun, baru berjalan beberapa langkah menuju keluar, tiba-tiba ada suara memanggilnya dari lantai atas yang membuat Teh Yanti lega, karena akhirnya ada orang dan ternyata berada di atas. Teh Yanti lalu menaiki tangga dalam yang juga sama gelap dan kosongnya. Tepat di ujung tangga paling atas, ada 2 kursi kayu yang di tengahnya terdapat meja kayu kecil berwarna gelap dan di depannya lorong buntu. Di sebelah kanan lorong ada 2 pintu kamar, masing-masing kamar Memi dan Sisi. Lorong depan kamar Memi dan Sisi hanya diterangi lampu kecil yang cahayanya redup, tapi bisa menerangi ruangan sehingga tidak gelap total. Sesampainya di atas, Teh Yanti memperhatikan 2 kursi kayu yang kosong dan kedua pintu kamar juga tertutup rapat. Cahaya lampu lorong yang redup mengantarkan langkah Teh Yanti menuju ke depan pintu kamar Sisi. Kemudian dia memanggil-manggil Sisi sambil mengetuk-ngetuk pintunya. Tidak ada jawaban, sehingga perasaan Teh Yanti semakin tidak enak dan pikirannya berkecamuk. Tidak lama kemudian, ada lagi suara perempuan yang memanggilnya dari arah sisi kanan. Dia berdiri. Saat menoleh, Teh Yanti langsung diam membisu dan badannya kaku tidak bisa bergerak. Kursi kayu yang dilihatnya tadi kosong, sekarang sudah ada yang menduduki, perempuan berambut panjang dan mengenakan baju parik berwarna gelap bermotif bunga-bunga. Teh Yanti hanya terpaku menatapnya. Walaupun sebagian tertutup rambut panjang, juga di lampu ruangan yang redup, dia dapat melihat jelas wajah perempuan itu. Beberapa saat kemudian, Teh Yanti menyadari sesuatu kalau dia mengenali wajah itu. Perempuan itu tersenyum sambil terus memandang Teh Yanti yang masih saja diam terpaku. Kedua kaki Teh Yanti sangat berat dan kaku, seperti mati rasa dan tidak dapat digerakkan. Ketika ketakutannya semakin memuncak, tubuh Teh Yanti lemas tidak berdaya, sehingga kemudian dia jatuh tertunduk dan menangis. Dengan terbata-bata, Teh Yanti meminta maaf kepada perempuan itu yang tidak lain adalah Teteh dan meminta untuk tidak mengganggunya. Tidak lama kemudian Teteh kembali memanggil Teh Yanti dan perlahan Teh Yanti menatapnya. Teteh terlihat sudah berdiri di depan kursi, masih dengan senyuman yang tampak jelas di wajahnya. Kemudian, Teteh berjalan pelan menuruni tangga. Lalu tidak lama kemudian, tidak terlihat lagi.
sementara Teh Yanti masih terduduk sambil menangis terkaget-kaget. Suasana kembali hening dan sepi. Perlahan-lahan, Teh Yanti mencoba berdiri dan berjalan. Dia lalu bergegas menuju tangga dan berlari menuruninya. Teh Yanti mempercepat langkah menuju pintu keluar, tanpa berani melihat lagi ke belakang. Itulah alasan yang diceritakan kepadaku, kenapa Teh Yanti tidak pernah mau lagi menginjakan kakinya di rumah indekos kami, rumah Teteh. Setelah kejadian itu, Teh Yanti mendapat informasi dari ibunya tentang perempuan yang dia lihat di rumah itu. Menurut cerita, dulu perempuan itu memang tinggal di rumah tempat kami indekos sekarang. Teh Yanti langsung teringat masa kecilnya yang sering berkunjung ke tempat kami dan mengenalinya. Perempuan itu juga dikenali keluarga Teh Yanti dan dia meninggal saat sedang sendiri di rumahnya. Teh Yanti kemudian menunjukkan sebuah album foto yang diambilnya sejenak dari dalam rumah. Dia menunjukkan foto-foto masa kecil, termasuk beberapa foto saat dia sedang berkunjung ke Bandung. Teh Yanti lalu menunjuk salah satu foto beberapa orang yang sedang berpose bersama. Jari telunjuknya menunjuk ke arah seseorang perempuan cantik, berambut panjang terurai dan senyum manis di wajahnya. Aku mengenali perempuan itu. Dia tidak lain adalah Teteh yang kami kenal selama ini sebagai penghuni bersama kami di rumah indekos. Menurut Teh Yanti, namanya Helena dan orang-orang di lingkungan sini dulu memanggilnya dengan Telena. Lain lagi yang dialami Om Denny di rumah indekos kami saat berjumpa dengan Teteh. Om Denny salah satu paman favoritku yang tubuhnya tinggi besar dan tempatku berkeluh kesah. Aku sering menghubunginya saat mengalami kejadian aneh dan menyeramkan sebagai salah satu caraku untuk menenangkan diri. Salah satu kisah yang sering kuceritakan tentu saja tentang kejadian aneh yang kualami di rumah Teteh. Setelah sekian lama, akhirnya Om Denny datang juga berkunjung sendiri. Selain memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan di Bandung, Om Denny sekalian singgah di tempatku. Tentu saja, aku sangat senang dengan kedatangannya. Pertama, aku sudah menunggu-nunggu saat Om Denny datang ke rumah ini dan ingin tahu responnya saat dia merasakan berada di rumah Teteh. Kedua, saat itu rumah dalam keadaan kosong karena hanya ada aku dan Irwan. Sedangkan penghuni lain sedang ada kegiatan masing-masing di luar rumah. Biasanya, kalau hanya tinggal berdua di rumah, kami akan mengungsi ke tempat lain karena tidak berani mengambil resiko berada di dalam rumah saat Teteh kemungkinan besar akan muncul. Apalagi Memi dan Sisi juga tidak ada di rumah. Jadi kemungkinan Teteh akan beraktivitas sangat besar. Saat itu selesai Jumatan, aku langsung pergi menjemput Om Denny di rumah kawannya daerah Lembang. Ternyata Om Denny sudah hampir seminggu tinggal di rumah kawannya. Dia sengaja tidak memberitahuku supaya bisa konsentrasi menyelesaikan pekerjaan. Setelah berbincang sedikit dan pamit kepada kawannya, Om Denny dan aku pulang ke rumah indekosku. Bagaimana Teteh sekarang, Bri? Masih wajar kan mengganggunya? Om Denny membuka pembicaraan saat kami di perjalanan. Masih wajar sih Om, tapi ya itu, kadang kemunculannya membuat kami kaget dan takut. Ia tampak labil juga, kadang tertawa-tawa, kadang menangis. Kalau Om dengar dari cerita kamu sih ya, emang seperti itu. Teteh tipikal sosok yang ingin diakui keberadaannya dan mungkin hanya ingin berteman. Tapi hanya sebatas itu saja, gak akan sampai mencelakakan atau mengganggu kehidupan kalian. Harusnya sih kamu dan teman-temanmu gak usah takut. Jadi kalian jangan pernah mengusirnya, kasihan. Mungkin ia memang sudah tinggal di rumah itu sejak lama, jelas Om Denny. Iya Om, kami gak pernah ada niat untuk mengusir Teteh kok. Nanti malam Om akan coba deh berkomunikasi dengan Teteh. Om penasaran juga dengan kisahnya. Hari sudah beranjak sore saat kami tiba di rumah Teteh. Sebelum masuk rumah, Om Denny melihat-lihat sekeliling rumah dari halaman tempat mobil terparkir. Kemudian kami bergegas masuk karena kegerahan ingin segera mandi dan beristirahat. Di dalam kamarku ternyata sudah ada Irwan yang tidak berani sendiri berada di dalam kamarnya.
Tadi Teteh berdiri di halaman belakang, Bri. Makanya gua ngungsi ke kamar lo. Seru Irwan menyambutku. Om Denny mau sampai kapan di sini, Bri? Hari Minggu juga dia pulang, Wan. Ya kenapa nggak sampai minggu depan saja sih? Tunggu sampai teman-teman lain pulang. Gak bisa, Wan. Katanya lagi banyak pekerjaan. Irwan tampak kecewa mendengar jawabanku. Malam harinya kami bertiga makan di warung Teh Yanti. Kami cukup lama berbincang, sehingga obrolan kami berujung dengan pembicaraan tentang Teteh. Tadi Om Denny sempat melihat Teteh kok yang sedang berdiri di balkon lantai atas. Setelah mandi pun, Om lihat ia sudah ada di kamar kosong sebelah kamarmu, Bri. Om Denny membuka pembicaraan. Terus gimana, Om? Irwan penasaran. Ya nggak gimana-gimana. Ia memang tinggal bersama kalian dan sudah lebih dulu menempati rumah itu daripada kalian, jawab Om Denny sambil tersenyum. Nggak akan mencelakakan kami kan, Om? Irwan makin penasaran. Insya Allah enggak. Toh ia bantu menjaga rumah kos kalian dan menjaga kalian juga kan? Setelah dipikir-pikir, selama kami mengenalnya, Teteh memang membantu menjaga rumah dan menjaga kami sebagai penghuninya. Kami beranjak pulang sekitar pukul 10 malam setelah warung Teh Yanti tutup. Sesampainya di rumah, lagi-lagi kami kumpul bertiga di dalam kamar saya. Awalnya berbincang seru lagi mengenai banyak hal. Kami lalu melanjutkan obrolan di kamarku. Awalnya kami berbincang seru, banyak hal disertai tawa kami yang saling bersautan. Tapi setelah beberapa lama, suasana menjadi hening yang membuat kami terdiam seketika. Suara televisi yang dinyalakan dan hembusan angin bertiup melalui sela-sela jendela kamar yang membuat suasana terasa makin mencekam dan udara menjadi semakin dingin. Tiba-tiba, pintu kamarku bergerak sendiri perlahan yang membuat pintu kamarku menjadi terbuka penuh. Om Denny terdiam dan refleks memandang ke arah pintu. Demikian juga aku dan Irwan yang juga refleks memandangi ke arah pintu. Tidak ada apa-apa, tidak terlihat apapun, kosong. Assalamualaikum. Tiba-tiba Om Denny mengucapkan salam. Teteh datang, mau ikut gabung dengan kita, kata Om Denny lagi sambil tersenyum. Irwan langsung berpindah posisi menjadi duduk di atas tempat tidurku. Wajahnya tampak pucat dan ketakutan. Lalu tercium semerbak wangi bunga yang sudah sangat kami kenal dan mengiringi kengerian yang dirasakan olehku dan Irwan. Sementara Om Denny tetap memandang ke arah pintu sambil sesekali tersenyum. Mulutnya juga terlihat membaca kalimat-kalimat doa. Waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam, pukul 12 kurang beberapa menit. Om mau ngobrol dulu sebentar sama Teteh ya. Tiba-tiba Om Denny beranjak keluar kamar. Irwan semakin ketakutan. Tutup pintunya, Bri, kata Irwan setelah Om Denny keluar. Aku beranjak ke arah pintu dan hendak menuruti kegiatan Irwan. Tapi aku penasaran dengan yang dilakukan Om Denny di luar sana. Sebelum pintu tertutup rapat, aku sempat melihat Om Denny sedang duduk di meja makan dan berada di kursi sebelah kanan yang menghadap ke arah dapur. Ruang tengah, ruang makan dan dapur kondisinya gelap karena aku memang sengaja mematikan semua lampunya sejak datang tadi. Om Denny terlihat sedang berbicara dengan menggerak-gerakkan tangannya seperti biasanya seseorang yang tengah berbincang. Tapi yang aku lihat di hadapannya tidak ada siapa-siapa dan hanya Om Denny sendiri yang sesekali juga tertawa kecil. Tiba-tiba Om Denny menoleh ke arahku. Sini Bri, gabung sini, ajak Irwan sekalian, gak apa-apa, supaya kalian semakin kenal. Aku hanya berdiri mematung dengan jantung berdegup kencang ketika secara perlahan aku melihat sosok perempuan yang duduk di hadapan Om Denny. Sosok Teteh yang ku kenal dan saat itu terlihat cantik dengan rambut panjangnya. Perlahan Teteh juga menoleh ke arahku. Senyum terlihat menghiasi wajah pucatnya. Kali ini ia berpakaian terusan berwarna putih dengan motif bunga. Cukup lama Teteh memandangiku dengan mata tanpa berkedip. Sementara aku sangat ketakutan walaupun ada Om Denny di ruangan itu karena suasananya tetap mencekam. Masih berdiri mematung, perlahan tanganku mendorong untuk menutup pintu kamar. Aku tidak mau melihatnya lebih lama lagi
dan membiarkan hanya Om Denny sendiri yang berinteraksi dengan Teteh. Aku tidak punya nyali. "Ada Teteh, Bri?" tanya Irwan kemudian, dan aku hanya mengangguk lemes. "Aduh, Om Denny berani amat sih, Bri." Wajah Irwan terlihat pucat ketakutan, dan posisi duduk meringkuk di pojok tempat tidur sambil menutupi badan dengan selimut sehingga batas leher. Aku duduk di bawah samping tempat tidur sambil terus menantikan yang akan terjadi selanjutnya. Aku mengecilkan volume televisi hingga benar-benar tidak terdengar suaranya untuk menajamkan pendengaranku karena ingin mengetahui yang terjadi di ruang makan. Sayup-sayup terdengar suara yang sudah sangat kami kenal dengan logat Sunda yang sangat pelan dan lembut. Walaupun terdengar mengambang antara ada dan tiada, aku yakin itu suara Teteh. Sesekali Om Denny juga berbicara, dan kalimat-kalimatnya terdengar lebih banyak bertanya. Berbeda dengan banyak penampakan sebelumnya, kali ini Teteh sama sekali tidak bersuara. Baik tertawa maupun tangisan, yang terdengar hanya obrolannya dengan Om Denny. Kejadian itu berlangsung cukup lama, saat waktu menunjukkan lewat tengah malam. Sekali lagi, tiba-tiba semerbak wangi bunga kembali tercium menyengat di dalam kamarku. Tidak ada lagi suara yang terdengar dari luar, entah itu suara Teteh maupun Om Denny. Hening dan sepi. Tidak lama, pintu kamarku terbuka sehingga aku dan Irwan terkejut. Namun yang muncul ternyata Om Denny. "Sudah selesai, ayo tidur," kata Om Denny. "Teteh sudah pergi, Om?" tanyaku penasaran. "Pergi kemana? Kan rumah Teteh di sini," jawab Om Denny sambil tersenyum. "Terus Teteh kemana, Om?" Irwan pun penasaran, meski masih berselimut yang membalut tubuhnya. "Ya nggak tahu, mungkin di kamarnya. Ya biarkan sajalah, besok saja Om ceritanya ya," Om Denny seraya menutup perbincangan. Malam itu kami bertiga tidur di kamarku karena Irwan tidak berani tidur sendiri di kamarnya. Tapi biasanya kalau tidak ada Memi atau Sisi, Teteh akan muncul dengan tawa atau tangisnya. Malam itu tidak, sehingga kami bisa tidur nyenyak. Tidak ada gangguan apapun, tidak ada suara sedikit pun. Sabtu pagi aku ada perkuliahan, begitu juga dengan Irwan. Om Denny tidak kemana-mana karena hanya mau beristirahat saja di rumah. Baru siang harinya kami berkumpul lagi. Suasana rumah masih sepi karena hanya ada aku dan Irwan, ditambah Om Denny yang rencananya baru kembali ke Lampung hari Minggu besok. Entah hanya sugesti saja, suasana rumah terasa lebih tenang dan sejuk. Aku lebih berani kesana kemari di dalamnya karena biasanya kalau rumah dalam keadaan sepi, aku hanya berdiam di kamar tanpa berani keluar. Begitu juga dengan Irwan yang terlihat berani tanpa takut-takut. Bahkan berani masuk ke kamar kosong sebelah kamarku saat mencari sesuatu. Sore itu suasana rumah sangat tidak mencekam, mungkin karena keberadaan Om Denny. Seperti malam sebelumnya, kami makan malam lagi di warung Teh Yanti, dan setelahnya kami berbincang santai menghabiskan waktu. Meski perbincangan kami beragam tidak ada habisnya, tetap saja pada akhirnya akan menyinggung tentang Teteh. "Rumah kenapa tiba-tiba suasana jadi tenang, Om?" tanyaku. "Ah, itu cuma perasaan kamu saja, Bri. Om belum melakukan apa-apa kok. Kalian gak perlu takut sama Teteh. Ia baik dan gak pernah bermaksud mengganggu." Om Denny dengan tenang menyampaikan pendapatnya. Meski begitu, tetap saja kami mana bisa tidak merasa takut, karena Teteh kan sudah bukan manusia lagi. Kami tetap saja tidak merasa tenang dan ketakutan. Walaupun menurut Om Denny, Teteh tidak pernah bermaksud mengganggu. Sekitar pukul 10 malam kami pulang. Irwan langsung masuk ke kamarnya saat dia merasa malam itu berani tidur sendiri. Aku dan Om Denny kembali berbincang di ruang tengah, tepatnya di depan televisi. Lampu tengah aku biarkan tetap menyala, sehingga hanya lampu ruang tamu yang aku matikan. Kami cukup lama berbincang di sana, karena aku merasa cukup nyaman berlama-lama duduk di sofa ruang tengah bersama Om Denny. Ditambah, sepertinya Om Denny tidak pernah kehabisan bahan obrolan. Padahal biasanya aku paling tidak pernah mau berlama-lama berada di ruang tengah itu. Tidak lain karena letaknya tepat di depan kamar Teteh.
Pukul 12.30 malam, kami sudah mulai lelah dan mengantuk. Tetapi tiba-tiba, semerbak wangi bunga tercium sangat kuat. Aku menoleh ke arah Om Denny. "Ada Teteh ya, Om?" Om Denny hanya tersenyum. "Nggak usah takut. Kamu harus belajar untuk nggak takut. Nggak akan kenapa-napa." Om Denny menyemangatiku. Tidak, aku tidak bisa menuruti kemauannya karena aku tetap merinding ketakutan. Aku duduk di bagian paling kiri sofa, sedangkan di bagian kiri belakangku adalah kamar Teteh. Tiba-tiba, tangan kiriku terasa dingin sekali seperti menyentuh permukaan es. Aku tidak berani menoleh karena aku takut Teteh berada di situ. Aku hanya beringsut mengubah posisi duduk menjadi menyamping, sehingga aku hanya bisa memandangi Om Denny. Sementara Om Denny terlihat memandang ke arah belakang tempatku duduk sambil tidak henti tersenyum. Aku yakin kalau Teteh ada di belakangku. "Gak usah takut, Bri, tenang saja." Begitulah lagi-lagi Om Denny menyemangatiku. Sementara aku gemetar ketakutan dan keringat dingin mulai mengucur pelan. Dari sudut mata sebelah kiri, tampak sosok perempuan berambut panjang yang tengah bergerak pelan. Bukan berjalan, melainkan seperti melayang. Sosok itu berbaju putih panjang dengan motif bunga. Setelah hanya beberapa detik melihatnya, aku langsung memejamkan mata karena ketakutan. Dengan mata terpejam, aku masih mencium wangi bunga yang sangat kuat. Artinya, Teteh sudah sangat dekat. "Sini, Bri, pegang tangan Om, biar kamu gak takut." Aku mengulurkan tangan kananku dan menggenggam tangan Om Denny erat. "Sekarang, buka mata pelan-pelan, gak usah takut, gak akan kenapa-napa." Perlahan aku membuka mata, masih ketakutan dan ditambah suasana yang mencekam. Akhirnya aku bisa melihat dengan mata terbuka. Om Denny yang duduk di ujung kanan sofa dan masih tersenyum ke arahku. Dari sudut mata, aku melihat Teteh berdiri tepat di sebelah kiriku. "Gak apa-apa, Bri, lihat Teteh, kamu harus berani." Kembali Om Denny meyakinkanku. Aku menurutinya dan perlahan menoleh ke tempat Teteh berdiri. Saat itulah aku bisa melihat sosok Teteh yang sejelas-jelasnya. Ia terlihat cantik dengan wajah yang sedikit pucat. Rambutnya panjang terurai dan menutupi sebagian wajah yang sedikit menunduk tanpa ekspresi. Teteh berdiri mematung dan menghadap kami. Aku tidak mampu berkata dan berbuat apa-apa lagi. Tangan kananku semakin kuat menggenggam tangan Om Denny. Aku tetap merasa ketakutan. Kemudian ketika tengah saling bertatapan, tiba-tiba Teteh tersenyum manis. Kali ini aku berani untuk tersenyum kembali kepadanya. Tidak berapa lama kemudian, Teteh membalikan badan, lalu bergerak pelan menuju kamarnya dan menghilang. Lalu, Teteh tidak terlihat lagi. Tidak berselang lama kami pun masuk kamar. Aku tetap terjaga hingga subuh menjelang. Sedangkan Om Denny tidur dengan nyenyak. Kejadian malam itu memiliki kesan yang mendalam buatku. Meski berlangsung hanya sebentar dan memiliki makna mendalam. Sampai sekarang, aku masih ingat dengan jelas tentang detail garis wajah Teteh. Sebagaimana cara ia berdiri, gambaran senyumnya, dan tatapan matanya, aku tidak akan melupakannya. Keesokan siangnya saat Om Denny pulang ke Lampung, selesai berkemas, Om Denny siap berangkat dan aku akan mengantarnya ke terminal bis. "Gak pulang besok-besok saja Om, sekalian liburan, kan belum sempat jalan-jalan." "Enggak lah Bri, Om masih punya banyak kerjaan yang harus diselesaikan." Aku tersenyum mendengar jawaban Om Denny, meski aku kecewa mendengarnya. Dalam perjalanan ke terminal bis, kami kembali membahas Teteh. "Waktu pertama kali berbincang, apa yang Om Denny dan Teteh perbincangan di meja makan sih Om?" Tanyaku penasaran. Om Denny kemudian bercerita banyak tentang obrolannya dan aku senang setelah mendengarnya. Akhirnya aku tahu semuanya, meskipun ada beberapa yang membuatku sedih. "Teteh hanya ingin berteman. Ia sangat senang memperhatikan kegiatan dan kelakuan kalian yang enggak pernah berbuat macam-macam." Demikian pesan Om Denny sebelum kami berpisah. Begitulah, Teh Lena hanya ingin berteman. Setelah mengantar Om Denny, sesampainya di rumah sudah ada Asep dan Nandu. Tetapi ada yang membuatku bertanya-tanya. Ketika sudah berada di dalam kamar, aku melihat ada secari kertas tergeletak di atas tempat tidur. Padahal aku yakin sebelum berangkat,
Tidak ada apa-apa di atas tempat tidur, kecuali bantal dan guling. Aku lalu bertanya kepada Asep dan Nandu tentang kertas itu, tetapi mereka belum memasuki kamarku sejak mereka datang. Aku lalu menelpon Om Denny untuk memastikan. Namun Om Denny meyakinkanku kalau dia pun tidak meletakkan kertas itu. "Mungkin itu dari Teteh," Om Denny berseru sambil tertawa. Jadi, siapa yang meletakkan kertas itu? Kenapa aku begitu penasaran? Toh hanya secari kertas yang mungkin tidak berarti apa-apa. Namun, tulisan di atas kertas itu yang membuatku sangat penasaran. Hanya ada satu kata, berteman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.